satu anggota dari salah satu kelompok ekonomi dunia, G20. Pada tahun lalu, Indonesia terpilih untuk memegang presidensi G20 2022. Adanya acara ini tentu menjadikannya sebagai salah satu ajang bagi Indonesia untuk unjuk gigi di kancah internasional. Apa aja ya keunikan presidensi G20 Indonesia tahun ini? Pertama, tema yang diangkat pada KTT G20 Indonesia 2022 adalah Recover Together, Recover Stronger, atau pulih bersama, pulih menjadi lebih kuat. Tema ini dipilih untuk mengajak seluruh dunia untuk bekerja sama, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh kuat dan berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya tema ini, ekonomi dunia akan pulih dan menjadi lebih baik di masa depan. Kedua, keunikan logo yang dipilih. Ada beberapa keunikan yang ditampilkan dalam logo G20 Indonesia 2022. Warna merah putih melambangkan warna bendera Indonesia. Terdapat juga dua ciri khas yang terdapat dalam kebudayaan Indonesia, yaitu perpaduan antara gunungan dan kaung. Gunungan merupakan simbol peranan aktif Indonesia dalam membawa dunia masuk dalam babak baru, yaitu pemulihan pasca pandemi. Sedangkan kaung melambangkan keperkasaan, keadilan, serta kesempurnaan. Perpaduan keduanya terlihat seperti sulur tanaman yang terus tumbuh. Hal ini merepresentasikan semangat untuk memulihkan ekonomi bersama. Ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Pertemuan KTT G20 ke-17 ini akan diadakan pada tanggal 30 hingga 31 Oktober 2022. Adapun tempat pelaksanaan yang dipilih tahun ini ialah Bali. Keempat, pertemuan KTT G20 tahun 2022 akan berfokus kepada beragam isu yang sedang marak terjadi di masa kini. Ada 3 topik utama yang akan diangkat, yaitu sistem kesehatan dunia, transformasi, dan ekonomi digital, dan juga transisi energi. Dari sisi kesehatan, Indonesia berencana untuk memperkuat kesehatan dengan menggunakan vaksin dalam negeri. Untuk digitalisasi, Indonesia harus mampu bertransformasi, yaitu dengan memanfaatkan sistem komunikasi satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit Satellite untuk menjangkau layanan komunikasi hingga wilayah terpencil. Selain itu, ada banyak beberapa topik lain yang akan diangkat seperti pemberdayaan UMKM dan juga permasalahan iklim dunia. Kelima, membawa keuntungan bagi Indonesia. Acara ini tentu membawa beberapa keuntungan bagi Indonesia sebagai tuan rumah, diantaranya bentuk pengakuan Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, memberikan nilai tambah pada pemulihan Indonesia, menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan pariwisata dan beragam produk unggulan lokal kepada dunia, dan membawa Indonesia menjadi salah satu fokus dunia, terutama bagi pelaku ekonomi dan keuangan. Inilah FM 97,9 MHz Pro1 RRI Singaraja. Pro1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada ya. Kalau kita berbicara mengenai stunting begitu ya, sering disebut kerdil atau pendek karena kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama ya pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan ya. Terkait dengan hal itu kita akan berbincang seputar topik cegah stunting melalui pemanfaatan pangan lokal, dan telah hadir 2 narasumber yang luar biasa dan tentu saja akan menginspirasi kita semua dan memberikan pemaparan untuk memberikan manfaat juga untuk kepada pendengar yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada. Kita bersama Sekretaris 1 TPPKK Provinsi Bali, Ibu Nimade Swastini. Selamat siang, Swastiastu Ibu. Selamat siang, Swastiastu Bu Ayu Sendari. Luar biasa. Kita udah jumpa yang ketiga kali ya Bu ya. Iya, sampai semoga 3 kali terus ya. menerus ya kita jumpa. Astungkare. Jadi kita sehat. Mudah-mudahan juga Bu Ayu sehat. Ya, pemirsa juga dimanapun berada. Jadi mudah-mudahan semua sehat, dalam keadaan sehat, bisa bergabung semua di Astungkare RRI Singaraja. Seperti yang Ibu sampaikan bahwasanya jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia.
betul. Apapun Walaupun kita sudah lansia, apapun itu, mari kita jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Tetap dengan senyuman. Dengan senyuman, terutama ini dengan nutrisi juga perlu ya, Bu ya. Penting itu nutrisi. Penting, betul. Supaya kebutuhan gizi juga seimbang ya, Bu ya. Betul. Karena ada makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Betul sekali. Nanti akan disampaikan oleh ahlinya. Benar. Di samping Ibu Made Swastini, kita juga bersama dosen jurusan gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, Ibu Gusti Ayu Dewi Kusumayanti, DCNMK. Selamat siang, Swastiastu Ibu Yanti. Selamat siang, Mbak Ayu. Ya, saya panggil Mbak ya. Boleh. Sehat juga Ibu? Ya, sehat. Sampai di sini dengan selamat, sehat dan ya tetap bisa tersenyum ya Ibu. Tersenyum dan bahagia begitu ya. Ya, betul. Ibu Yanti jurusan gizi ya Bu ya. Saya mau dong di gizi Bu. Boleh ya Bu ya di gizi ya. Gampang. Nanti ya setelah berbincang ya Ibu ya. Oke. Setelah kita mendengar mengenai stunting ya, begitu ya Ibu Made maupun Ibu Yanti ya, kita bukan Zumbawa juga ya, bahwa Bali ini memang paling rendah Ibu ya, angka stuntingnya. Nah ini peran PKK seperti apa Ibu? Jadi kami sampaikan di sini bahwa yang sedianya Ibu Putri Koster yang hadir di tengah-tengah kita, tapi karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau mewakilkan kepada kami Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali untuk menyapa penggemar RRI Pro 1 Singaraja. Jadi kami sampaikan di sini bahwa kita tim penggerak PKK Provinsi Bali di bawah kepemimpinan dari Ibu Putri Koster, beliau mempunyai di dalam mengelola 10 program pokok PKK, beliau mempunyai 2 kegiatan besar, yaitu sosialisasi dan aksi sosial. Nah, stunting ini merupakan program nasional yang harus kita laksanakan dan wajib kita sebagai tim penggerak PKK, karena tugas kita adalah pergerakan. Jadi tugas kita pergerakan yaitu utamanya di keluarga. Jadi wajib kita mensosialisasikannya. Nah, kita mempunyai program yaitu kegiatan sosialisasi di media. Jadi di radio, televisi, media cetak, elektronik, juga medsos. Jadi seperti itu kita sosialisasikan apa yang menjadi program pemerintah, yaitu apalagi ini program nasional yang harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi untuk pencegahan stunting kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita di tim penggerak PKK sebagai tim anggota tim percepatan penurunan angka stunting. Jadi Ibu Ketua sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, sebagai Wakil Ketua di Provinsi, sedangkan Ketuanya adalah Bapak Wakil Gubernur. Dan begitu juga karena struktur dari PKK itu adalah sangat lengkap, jadi dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai desa kelurahan. Dan begitu pun pula bahwa untuk pencegahan stunting ini jadi secara berjenjang. Jadi begitu ada program nasional, kita semua melaksanakan sampai ke grassroots. Jadi sampai ke kelompok-kelompok dasawisma yang mana di situ adalah keluarga-keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga. Nah, disinilah tugas kita sebagai tim penggerak PKK, bagaimana supaya keluarga-keluarga itu sehat sesuai dengan visi dari gerakan PKK, di mana Rakernas 9 PKK tahun 2021 sudah menyampaikan bahwa terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Itu visi dari gerakan PKK. Nah, untuk mencapai visi tersebut ada 4 program prioritas yang harus kita laksanakan. Itu yaitu ketahanan ekonomi pertama, sudah itu revolusi mental, sudah itu yang ketiga pelayanan dasar, dan yang keempat adalah lingkungan hidup. Nah, inilah dari keempat program prioritas itu kita akan mengelola ada 5 misi yang harus kita juga laksanakan, yaitu 1, membentuk karakter keluarga melalui pola asuh. Nah, nanti kita akan bahas juga melalui pola asuh sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, dan juga kita bagaimana kita meningkatkan ekonomi keluarga dan pendidikan dan ekonomi keluarga. Setelah itu kita bagaimana memperkuat ketahanan keluarga melalui pangan, sandang, perumahan sehat layak huni. Sudah itu kita bagaimana meningkatkan derajat kesehatan keluarga, yaitu kesehatan, sudah habis itu lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
Dan yang kelima, misi kita yang kelima yaitu bagaimana kita modernisasi organisasi PKK tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kesemuanya ini kita mempunyai 10 program pokok PKK. Dari penghayatan pengamalan Pancasila sampai perencanaan sehat. Di samping ke 10 program pokok itu ada 4 program unggulan. Nah, disinilah kenapa kami mengambil tema cegah stunting melalui pemanfaatan pangan lokal, karena di sini ada program unggulan kami, yaitu yang pertama Paredi, pola asuh anak dan remaja di era digital. Yang kedua adalah Gelari Pelangi, dan yang ketiga Aku Hatinya PKK. Jadi ini amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah dan nyaman di keluarga-keluarga yang bermanfaat. Jadi inilah yang perlu kita sosialisasikan, karena melalui pemanfaatan pangan lokal kita bisa mencegah stunting. Sudah terbukti kita bisa mencegah COVID-19. Nah, kita hadapi bersama-sama. Yuk kita laksanakan semua ini di rumah tangga masing-masing. Kita tata halaman rumah kita, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sudah dari tahun 2019 sebelum COVID kita sudah turun ke 57 desa, masing-masing desa ada percontohan. Di situ kita sudah langsung Ibu Ketua bagaimana caranya menata halaman di situ supaya kita betah di rumah, sudah itu kita bisa mengenalkan kepada keluarga bahwa ini tanaman yang bermanfaat untuk keluarga. Jadi ada di depannya kita tanam yang indah-indah, sudah itu yang dekat dengan merajan kita pakai tanam yang bisa untuk sembahyang, dan di sekitar mungkin di sekitar dapur kita tanam yang bermanfaat, yaitu misalnya cabai, kunyit yang seperti itu ya, yang bisa dipakai untuk obat, juga untuk memang untuk makanan kita sehari-hari. Jadi ada terong, ada bayam, ada kangkung, silahkan di situ. Jadi bagaimana caranya menata supaya itu indah, asri, indah dan nyaman, dan dia akan teratur sehingga kita betah di rumah dengan keluarga sambil kita mengedukasi bagaimana putra-putri kita supaya dia mengenal apa sih itu pangan lokal tersebut. Nah, seperti itu, dan dengan kami mengambil tema cegah stunting melalui pemanfaatan pangan lokal, dan ini perlu betul-betul supaya penyampaiannya pas kepada masyarakat. Kami tidak punya ahlinya. Kami pengurus tim penggerak PKK adalah kami menggerakkan bagaimana supaya keluarga-keluarga tersebut mau bergerak melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah. Pemerintah membuat aturan, kami menggerakkan selaku tim penggerak PKK, yaitu mensosialisasikannya, mengedukasi, tidak bosan-bosan ya Mbak Ayu ya. Betul. Nah, keluarga-keluarga masyarakatlah yang melaksanakan bagaimana supaya keluarga-keluarga itu sehat. Sudah itu kalau sudah sehat dia akan cerdas. Betul. Sudah itu dia berdaya guna. Nah, sudah itu beriman dan bertakwa, jangan lupa. Sudah itu kita akan menuju Indonesia maju. Itulah dari visi gerakan PKK yang kami sampaikan. Itu dalam pengimplementasiannya 10 program pokok PKK di lapangan harus jalan dengan visi Gubernur Bali, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Jadi bukan era baru semuanya harus yang baru. Jadi kita mulai bagaimana kita mengenalkan bahwa bagaimana supaya kesucian dan ke alam Bali ini supaya mencapai sejahtera, Krama dan Gumi Bali supaya sejahtera, sudah itu lahir dan batin, supaya mengikuti jadi era barunya itu, yaitu bagaimana sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, jadi berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, era barunya itu melalui pola pembangunan yang terarah, menyeluruh, terencana, terpola. Nah, sesuai dengan dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Itulah yang diharapkan bagaimana. Nah, karena kami tidak punya ahlinya dalam mencegah stunting, pemanfaatan pangan lokal, bagaimana yang bagus, yang bisa kita asupan gizinya seperti apa. Nah, inilah kami mengundang narasumber yang
ahli di bidangnya supaya pas ke masyarakat apa yang harus kita laksanakan untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan pangan lokal ini. Oke, yang pastinya itu, sosialisasi dan tetap, aksi sosial dan begitu aksi ya sosial. untuk menurunkan angka stunting ya Bu ya. Kita sudah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk menurunkan angka stunting sudah melaksanakan kegiatan yang kedua yaitu aksi sosial. Aksi sosial tersebut kita laksanakan yaitu ke 9 kabupaten kota dan kita berbagi kepada kelompok-kelompok lansia, sudah itu kepada ibu hamil kekurangan energi kronis, dan itu balita yang kurang gizi, dan juga kepada difabilitas, penyandang difabilitas, dan kepada para kader PKK yang membantu kita di ujung tombak. Jadi setiap kita akan perlu apa, kita minta data kepada kader-kader yang memang mumpuni, yang memang punya tugas di situ. Jadi kita berbagi, dan Ibu Ketua sudah pertama pada saat Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 yang Mas, yaitu kita sudah bergerak yaitu berbagi kepada sesama, ya, menyapa dan berbagi kepada sesama, berbakti dan berbagi kepada sesama. Sudah itu kita berbakti dan menyapa dan berbagi. Sudah itu yang terakhir pasar rakyat. Pasar rakyat sudah nanti yang tanggal 14 Oktober di Kabupaten Karangasem itu sudah yang ke-8. Jadi kita akan di sana berbelanja dan berbagi. Jadi kita tim penggerak PKK berbelanja membantu petani, nelayan, yang IKM juga, dan kita bagikan apa yang kita beli, kita bagikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Itu sudah kami lakukan, yaitu kegiatan sosialisasi dan aksi sosial. Luar biasa. Yang pastinya sesuai visi dan misi dari gerakan PKK ya, betul. Bu Swastini ya. Iya, betul. Oke, saya ke Ibu Yanti, Bu. Nah, ini salah satu hal yang harus diketahui, stunting itu kan harus dicegah ya, Bu ya. Dengan berbagai cara ataupun penanganan stunting yang perlu diketahui oleh masyarakat ini seperti apa, Bu Yanti? Silakan. Penanganan ya. Mungkin kalau sebelumnya tentu sudah dikenal ini apa itu stunting, kemudian penyebabnya apa, dampaknya apa, itu sudah jelas diketahui. Nah, cara mencegahnya mungkin dimulai dari cara mencegahnya dulu. Jadi kalau mencegahnya, karena kita tahu bahwa stunting itu diakibatkan karena kekurangan gizi yang kronis dari semenjak bayi dalam kandungan. Jadi selama ibu hamil tentunya kita harus memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dulu. Jadi kita harus penuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Kita harus tahu bahwa ibu hamil itu dia benar-benar harus terjaga makanannya. Itu dulu. Itu yang mungkin harus disebarluaskan juga, diingatkan kepada semua keluarga, semua masyarakat bahwa ibu hamil itu termasuk golongan rawan. Jadi harus dijaga benar makanannya. Tidak boleh dibiarkan mereka sampai tidak bisa makan karena mual dan ngidam yang berat begitu. Nah, kemudian yang kedua, apabila setelah lahir anaknya gitu, dia makanan untuk bayi sampai umur 6 bulan itu adalah ASI eksklusif. Jadi harus juga disosialisasikan, dan sekarang ini nampaknya semua sudah tahu sih, ibu-ibu muda juga tahu semua bahwa bayi makanannya yang paling bagus adalah ASI. Jadi sampai umur 6 bulan dia harus dikasih ASI. Setelah lewat 6 bulan, lewat 1 hari saja, 6 bulan 1 hari gitu, dia bayi itu sudah bisa diperkenalkan dengan makanan yang pendampingnya. Jadi makanan untuk bayi dan anak, yaitu kalau yang 6 bulan dia berupa bubur susu. Jadi itu harus diperkenalkan, wajib. Kita tidak bisa memberikan ASI saja sampai misalnya lewat 6 bulan tidak diberikan makanan tambahan lain, itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus diberikan dia makanan bayi dan anak sesuai dengan umurnya. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita harus terus memantau tumbuh kembang bayi itu. Jadi kalau di desa-desa kan banyak sudah ada posyandu, semua di kabupaten kota itu sudah ada posyandu. Jadi harus rajin memeriksakan, menimbang, ya, mengukur tinggi badan, berat badan, dan memantau kesehatan anak, ya, supaya teratur biar lebih rutin. Karena dengan demikian kita tuh tahu kalau berat badannya tidak
menambah, tidak tambah, oh ini berarti ada sesuatu. Jadi harus dijaga, harus diperbaiki mungkin makanannya, tidak kurang, atau mungkin ibunya yang tidak punya waktu untuk memberikan makanan yang tepat bagi anaknya. Jadi itu, jadi pemantauan itu harus rutin setiap bulan dilakukan. Jadi kalau misalnya tidak sempat ikut posyandu, mungkin mau ke praktek swasta atau ke rumah sakit, silakan. Yang penting harus dipantau. Jadi selama dia bayi, kemudian sampai dia umur 2 tahun itu harus benar-benar dijaga status gizinya. Kemudian yang satu hal juga yang penting itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Jadi sanitasi, kebersihan lingkungan dan kebersihan diri terutama anak itu harus dijaga. Jadi biasakan mereka untuk mencuci tangan, kemudian kalau ada mainan yang kotor ya supaya dibersihkan juga. Kita sebagai orang tua juga rajin mengingatkan, membersihkan supaya tidak, kalau pas dimasukin mulut itu bakterinya takutnya ya. Jadi kalau misalnya dia sembarangan mengambil makanan ataukah mainan dimasukkan ke mulut, nah itu juga berbahaya. Jadi itu untuk mencegahnya seperti itu. Sedangkan untuk penanganan ya, kalau tadi yang penanganan itu adalah dilakukan kepada anak yang sudah stunting sekarang. Nah, anak yang sudah stunting itu jangan kita terlalu khawatir sekali. Jadi yang penting kita berusaha untuk memperbaiki kondisinya dulu gitu. Karena dalam fase kehidupan ini ada 2 kali pertumbuhan cepat ya seumur hidup untuk memperbaiki ataupun mengejar ketertinggalan itu. Jadi yang pertama adalah sampai usia 3 tahun ya. Misalnya anak sudah stunting, diketahui stunting pada umur 1 tahun gitu misalnya. Nah, diupayakan sampai 3 tahun dia itu diperbaiki kondisinya. Kemudian yang kedua, di saat menjelang pubertas. Menjelang pubertas itu bisa dikejar juga ketinggalannya. Jadi pertumbuhan cepat terjadi pada usia itu. Kalau wanita, kalau anak perempuan itu adalah umur 12 sampai 13 tahun itu adalah pertumbuhan cepatnya. Sedangkan kalau laki-laki umur 13 sampai 14 tahun. Jadi pada saat itu ya, begitu misalnya dulu dia dilahirkan dalam kondisi yang bayinya kecil atau masuk kategori stunting, itu kita kejar itu pertumbuhan cepatnya itu. Kita perbaiki, kondisikan supaya dia bisa mengganti apa yang dulu tidak didapatkan gitu. Jadi di pertumbuhan cepat yang 2 kali dalam seumur hidup itu ya. Kemudian penanganan yang kedua itu adalah kita memberikan pengaturan pola makan yang seimbang kepada bayi ataupun kepada anak yang stunting, tentunya melalui orang tua memberikan edukasi, kemudian mungkin di posyandu, kader-kader posyandu juga dilatih untuk diberikan informasi tentang pengaturan pola makan bagi anak-anak yang sudah bermasalah. Jadi dijaga makanannya supaya tidak dia kekurangan terus gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga memberikan informasi bahwa bagi anak-anak yang memang sudah tanda kutip dia itu sudah pernah mengalami kekurangan gizi ataukah mengalami sempat berat badannya tidak naik gitu ya. Jadi dia harus tetap diberikan istirahat yang cukup, harus istirahat cukup. Kemudian dia juga harus beraktivitas fisik yang rutin, berolahraga yang rutin juga ya, karena itu membantu meningkatkan metabolismenya supaya menjadi lebih baik. Kemudian dengan bergerak yang aktif, dengan aktivitas sehari-hari, kemudian dengan olahraga yang rutin, itu juga akan merangsang metabolisme. Jadi nafsu makan akan bertambah, kemudian pertumbuhan fisik juga akan bisa dikejar gitu ya. Karena kan bukan hanya dari makanan, tapi olahraga yang bisa meningkatkan otot ya, meningkatkan pertumbuhan supaya ototnya semakin bagus. Kemudian ada peragangan di tulang-tulang belakang, untuk itu bisa dikejar dengan olahraga juga. Jadi harus istirahat yang cukup, olahraga, makanan yang bergizi, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah sanitasi, kebersihan lingkungan harus dijaga. Itu untuk penanganannya. Jadi ya, jadi satu hal mungkin yang perlu diketahui juga bahwa dalam fase kehidupan ini ada 2 kali pertumbuhan cepat yang bisa dikejar oleh anak-anak yang stunting. Pertama itu adalah sampai usia 3 tahun. Kemudian yang kedua adalah menjelang pubertas. Nah itu yang mungkin belum semua masyarakat tahu.
Jadi jangan sampai nanti orang itu kalau sudahlah dia juga sudah stunting, sudah gini, jangan dilepas, jangan dibiarkan dia. Kita harus ingatkan, berikan edukasi kepada masyarakat melalui posyandu, melalui juga nanti ibu PKK yang bisa memberikan informasi bahwa kalau anak yang sudah jatuh dalam kondisi gizi buruk gitu ataukah gizi kurang, dia masih bisa diperbaiki. Jangan putus asa. Kita harus tetap semangat memberikan motivasi. Ayo, itu masih bisa Ibu diperbaiki. Jadi jangan di-down-kan perasaan orang tua. Kadang-kadang kan kalau sudah dia divonis, aduh anak saya gizi buruk, aduh anak saya stunting atau apa, dia malah tambah ini secara emosional itu kan pasti gimana ya, aduh kok begini ya anak saya, apa yang terjadi gitu ya. Ya, tapi selama ini menurut pengamatan Ibu, apakah pernah menemukan kasus seperti itu? Ada, seperti itu ada. Jadi karena mungkin dukungan orang tua, dukungan keluarga itu penting sekali. Jadi pola asuh itu penting sekali karena kan kita tidak bisa ibu hanya sendiri mengurus anak. Betul. Kan ada mertua, ada menantu atau mungkin kakaknya ataukah keluarganya yang lain. Nah, itu dukungan keluarga itu menjadi bagian yang penting juga ya. Jadi penting karena dia juga membantu untuk memberikan semangat gitu ya. Memberikan perhatian juga. Kita harus tahu bahwa pada anak-anak yang sudah mengalami masalah gizi, nah itu harus perlu perhatian yang lebih gitu dibandingkan dengan yang mungkin sehat-sehat saja atau baik-baik saja gitu. Karena kita tidak pernah tahu ya namanya perasaan orang tua kan kadang-kadang kalau sudah anaknya divonis sakit atau apa, waduh pasti ngenes ya rasanya. Nah, kemudian malah justru dienyek atau mungkin ini sih kamu soalnya begitu begini-gini gitu loh. Bukannya dibesarkan hatinya atau apa. Nah, itu pola asuh itu penting ya. Oke, berarti dukungan keluarga yang utama begitu ya Bu. Swastini juga ya. Ya, dukungan keluarga itu penting sekali terutama dari suami, dari ayah gitu ya. Jadi jangan dibebankan hanya pada ibunya saja gitu loh. Jadi itu akan memperburuk juga gitu secara psikis ya, akan membuat seorang ibu akan menjadi aduh kok kayaknya kesalahan saya gitu loh. Ya, jadi itu yang harus dicegah juga. Hal-hal seperti itu yang patut juga bagi kita orang tua begitu ya, dan keluarga besar yang mempunyai keluarga seperti itu lebih rajin mendengar edukasi dan sosialisasi dari gerakan PKK Provinsi Bali. Ya, yang pastinya untuk pengaturan makan Bu Yanti, untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan pangan lokal ini bagaimana? Tapi sebelum dijawab ya, kita rehat sejenak ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentu saja kita akan beri waktu dan kesempatan untuk Anda bisa beratensi di 24644. Hatinya PKK merupakan salah satu gerakan yang diintensifkan sejak tahun 2019. Saat itu, TP PKK Provinsi Bali yang dipimpin langsung oleh Nyonya Putri Koster turun ke 57 kecamatan di seluruh Bali. TP PKK Provinsi Bali menjadikan satu desa di setiap kecamatan menjadi contoh gerakan Hatinya PKK. Bantuan dari provinsi untuk Hatinya PKK Niket yang dapat untuk pembelian bibit, untuk pemeliharaan dan perawatan Hatinya PKK Diki. TP PKK Provinsi Bali sudah gencar melakukan sosialisasi untuk memanfaatkan halaman pekarangan rumah masing-masing dengan tumbuhan pokok sehari-hari. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengharmoniskan pandangan dan tindakan terkait maksud dan tujuan dari gerakan Hatinya PKK. TP PKK Kabupaten Kota diharapkan bisa menggerakkan masyarakat untuk menciptakan halaman rumah yang asri, teratur, indah, dan nyaman plus bermanfaat. Mari kita manfaatkan pekarangan rumah kita sendiri untuk pemanfaatan tanaman produktif. Contohnya seperti cabai, terung,
tanaman obat, itu sangat bermanfaat untuk kepentingan kita sendiri di rumah. Gerakan Hatinya PKK jangan hanya berhenti pada contoh, tapi harus berimbas pada seluruh rumah. TP PKK hendaknya bisa memberikan ide kreatif dan inovatif agar masyarakat bisa menata halaman rumah mereka. Nyonya Putri Koster menyampaikan, walaupun dalam perjalanannya dihadang pandemi, pihaknya merasa bersyukur dan beruntung karena Hatinya PKK yang merupakan program turunan PKK pusat hingga daerah belakangan semakin bergairah. Bahkan di masa pandemi, gerakan ini sangat dirasakan manfaatnya dan sangat memungkinkan diaplikasikan di setiap pekarangan rumah. Banyak keluarga yang mengisi waktu di masa pandemi dengan menanami halaman rumah mereka dengan tanaman yang bermanfaat. Untuk pemanfaatan pekarangan lahan rumah kita sendiri, kita bisa pakai untuk memasak, buat sambal. Nanti untuk keperluan ibu-ibu tidak usah kita beli ke warung-warung lagi, sehingga membantu perekonomian keluarga kita. Yang perlu diingat, Hatinya PKK tak semata bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, namun juga akan berdampak pada keasrian lingkungan rumah. Pekarangan rumah yang tertata dengan apik dan asri akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ya, pendengar, hidup sehat dengan Hatinya PKK. Jadi sesuai ya dengan perbincangan kita di kesempatan siang hari ini ya, Ibu Swastini maupun Ibu Yanti mengenai cegah stunting melalui pemanfaatan pangan lokal. Kita juga beri kesempatan kepada pendengar yang ingin beratensi, tentu saja di 0362 246444 ya. Dan kita masih berbincang seputar topik cegah stunting melalui pemanfaatan pangan lokal. Ini tadi saya juga bertanya ya, bagaimana sih pengaturan makan untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan pangan lokal? Tapi sebelum dijawab juga nampaknya sudah berdering ini Bu Yanti. Bagaimana kalau kita sapa langsung ya, izin Ibu Swastini dan juga Ibu Yanti. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Nggih. Pak Sudarsana, Ring Bakti Sraga. Silakan Bapak. Nggih, betul sekali Mbak Rayu. Nggih. Selamat siang, Ibu Tim Gerak PKK. Selamat siang, Pak Sudarsana. Om Swastiastu. Rahayu Rajang ya. Nggih, Rajang Wali. Ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu mengenai sosialisasi aksi sosial percepatan penurunan stunting di Bali. Ini menarik sekali. Kami lihat di mana pencegahan program-program sudah sangat terlihat. Tentunya ini harus terus digaungkan dan dilaksanakan, di mana masih adanya anak-anak yang gizinya buruk. Ini yang perlu kita antisipasi untuk perbaiki agar dapat mewujudkan anak-anak yang sehat, cerdas, berdaya. Ini yang harus kita lakukan. Di mana kami melihat juga di desa kami di Bakti Sraga ini sudah secara rutin melakukan pencegahan stunting dan juga memprogramkan setiap tahun sudah melalui anggaran dana desa. Inilah pentingnya dan juga sudah nampak hasil di mana kami mendengar bahwa desa Bakti Sraga bebas stunting. Tentunya ini harapan kami agar di desa-desa lainnya agar dapat mewujudkan pencegahan stunting. Di sini kami ada pertanyaan kepada Ibu, bagaimana desa dan kelurahan di Bali, apakah sudah melaksanakan program pencegahan stunting? Menurut kami ini wajib harus dilakukan. Tentunya dengan wajib maka seluruh desa tetap
melaksanakan penyiaran stunting. Dan juga harapan kami agar dari tim penggerak PKK mengadakan sosialisasi terkait kepada kader-kader posyandu tentang pentingnya gizi daripada anak. Sekian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui acara ini masyarakat luas dapat mendengar, dapat memberikan menerima edukasi daripada ibu-ibu dari tim penggerak PKK. Sekian, terima kasih. Kalau lebih mudah-mudahan Bali bebas dari stunting dan anak-anak semakin cerdas, sehat dan berdaya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsana. Luar biasa ini ya Ibu Swastini dan juga Bu Yanti. Ini apresiasi yang positif begitu ya dari Pak Sudarsana, bahwasanya di mana aksi sosial, sosialisasi untuk menangani atau pencegahan stunting dengan program-program dari PKK Provinsi Bali begitu ya. Walaupun masih ada saja anak-anak yang gizinya buruk begitu ya, yang belum bisa mewujudkan anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya. Tetapi ada informasi juga dari Pak Sudarsana, ini di Desa Bakti Seraga sudah rutin dilakukan yang namanya program untuk mencegah stunting begitu ya. Dan Desa Bakti Seraga juga sudah bisa dikatakan desa yang bebas stunting gitu ya. Sudah zero ya. Dan juga ada pertanyaan, ini bagaimana desa atau kelurahan di Bali apakah sudah melaksanakan program pencegahan stunting, dan harapannya juga agar tim penggerak PKK selalu memberikan edukasinya tentang pentingnya gizi kepada kader-kader posyandu itu sendiri. Ya, oke. Silakan Ibu apresiasinya ataupun tanggapannya. Terima kasih Pak Sudarsana Ring Bakti Seraga, ini pendengar setia ya. Jadi setiap ini ikut memberikan motivasi dan juga bertanya. Ini sangat luar biasa. Matur sukseme Pak Sudarsana Ring Bakti Seraga sudah rutin melaksanakan pencegahan stunting, apalagi sudah dianggarkan dari anggaran dana desa. Untuk diketahui bahwa untuk di desa yang sebagai ketua tim percepatan penurunan angka stunting adalah ketua tim penggerak PKK desa. Jadi disitulah dia perannya, di situ dia dengan Pak Kepala Desanya bagaimana dia bersinergi di sana, bahu-membahu bergotong royong bersama-sama untuk mencegah stunting di desa setempat. Jadi semua desa kelurahan di Provinsi Bali bahwa yang menjadi tim percepatan penurunan angka stunting adalah ketua tim penggerak PKK desa. Sehingga ini bergerak semua bergerak apabila ini sudah di ujung tombak. Mudah-mudahan apa yang menjadi program dari pemerintah Provinsi Bali, kita ingin tidak ingin itu 4, sekian ya, kita ingin menserukan supaya 0 angka stunting di Provinsi Bali. Inilah perlunya kita sinergi yang berjenjang dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai desa kelurahan. Dan di desa kelurahan juga itu ada tim pendamping keluarga. Jadi ada tim pendamping keluarga, selain ketua tim penggerak PKK desa sebagai ketua tim percepatan penurunan angka stunting, di situ juga ada kader-kader dasawisma. Dan juga selain nanti akan disampaikan bahwa kader posyandu adalah bagaimana supaya gizi itu bisa disampaikan kepada keluarga-keluarga yang sudah mempunyai anak stunting. Dan ini sudah ada tadi disampaikan, kita jangan lengah. Jadi walaupun ini kecil, kita tidak boleh lalai. Tetap kita harus bergerak cepat supaya hal ini bisa atasi. Stunting ini bisa kita atasi kalau kita bergerak bersama-sama. Ini kami harap ini juga menjadi prioritas dari tim penggerak PKK, bahwa melalui sosialisasi dan aksi sosial ini kami sudah berbagi dan menyapa kepada semua masyarakat di Provinsi Bali dan memberikan bantuan, yaitu berupa beras, susu, telur, yang mana itu merupakan kebutuhan pokok sesuai dengan usianya, peruntukannya ya untuk lansia, ya untuk bayi, ibu hamil. Dan jangan lupa kami juga punya program Paredi, yaitu tadi disampaikan bahwa salah satu pencegahan stunting itu adalah melalui pola asuh. Jadi di sini keluarga itu ikut berperan. Tidak saja ibu nanti baru jelek anaknya, oh itu anaknya si
ibu ini, baru bagus anaknya bapak ini, kan biasa begitu. Nah sekarang kita keroyok bersama-sama, keluarga itu bersama-sama bertanggung jawab bagaimana mencegah stunting di keluarga tersebut, sehingga keluarga tersebut menjadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Sudarsana, menjadi sehat, cerdas, sehingga dia berdaya guna nanti ke depannya. Dan ini juga kita tidak lupa sampaikan juga, sering kami sudah keliling mengedukasi, tidak saja di RRI, kami juga ke radio-radio swasta. Dan ini sinergitas ini juga dilakukan oleh kabupaten kota. Dan kabupaten kota juga di kabupatennya ada radio, silakan pergunakan, manfaatkan radio tersebut, dan sekali-sekali ke TVRI ini untuk mengedukasi masyarakat. Karena ini disampaikan oleh Ibu Ketua, karena ini paling efektif. Jadi dengan kita berbicara sekali, sejuta telinga mendengar. Nah, kalau kita tatap muka mungkin 50-40 orang yang mendengarkan. Jadi kalau kita sudah sosialisasi melalui media elektronik, yaitu radio, televisi, terutama radio, ini sampai ke pelosok-pelosok bisa didengar, kami sangat apresiasi bahwa RRI Pro 1 Singaraja itu luar biasa. Jadi pendengarnya sudah sampai ke pelosok-pelosok. Jadi termasuk dari Pak Made Sudarsana, mungkin sudah setiap kami dialog beliau selalu aktif mengapresiasi dan juga memberikan masukan-masukan. Apalagi kami sangat berbahagia bahwa Bakti Sraga sudah bebas stunting, ya sudah zero di situ stuntingnya. Mudah-mudahan ini juga mengedukasi yang lainnya supaya berpacu desa-desa yang lain dan kelurahan yang lain, bagaimana caranya pencegahan stunting itu dilaksanakan di Bakti Sraga. Nggak usah kita jauh-jauh mau studi banding, studi komparatif, yuk ke desa Bakti Sraga. Apa sih yang diperbuat di sana oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Kepala Desa, dan juga aparat desa di situ, sehingga anak-anak di sana bebas stunting. Mari kita sama-sama sukseskan program pemerintah ini, karena ini adalah merupakan aset bangsa. Generasi penerus kita setelah kita nanti, ini perlu kita supaya anak-anak tersebut nanti akan cerdas dan berdaya guna. Itu Mbak. Baik, luar biasa Ibu Suwasini atas apresiasinya kepada Pak Sudarsana ya. Betul. Tentu saja Bu Yanti juga harus memberikan apresiasi kepada Pak Sudarsana. Luar biasa, benar-benar ya. Jadi ini pasti kerja keras dan juga memang kerja tim ya. Jadi memang kalau sudah kompak, apapun masalah bisa diatasi. Saya rasa. Jadi karena memang interestnya ya, saking interest, dan juga memang begitu berminat untuk bagaimana caranya menuntaskan ini semua, masa begini aja nggak bisa begitu ya. Jadi mereka bahu-membahu. Saya rasa salut untuk di desa Bakti Sraga ya. Semoga tetap bisa dipertahankan. Kemudian saya berpesan coba nanti adakan pelatihan-pelatihan kader posyandu secara rutin untuk merefresh ilmu-ilmunya, supaya mereka juga bisa selalu mendapat yang terbaru dan terbaik untuk memberikan edukasi. Kemudian jangan bosan-bosan untuk mengajak warganya yang punya anak balita untuk selalu datang ke posyandu ya. Jadi saya rasa dengan cara seperti itu memang bisa dilakukan bebas itu. Jadi kita pantau terus. Memang itu Ketua Tim Penggerak PKK-nya yang memang intens itu nampaknya, sehingga begitu ada yang mau menikah mungkin, ataukah yang akan melahirkan, atau ibu hamil, ataukah ada balita, itu udah langsung dilihat gitu loh. Udah wah ini harus dipantau gitu loh. Ya salut dengan kerja keras Bapak Sukadana ya tadi, Sudarsana ya, Bapak Sudarsana. Jadi selamat, semoga bisa dipertahankan dan selalulah menjadi yang terdepan ya bagi warga gitu loh. Dan menjadi contoh untuk desa-desa lainnya yang lain gitu. Ya. Menyambung Ibu, bagaimana ini pengaturan makan untuk mencegah stunting melalui pemanfaatan pangan lokal? Jadi memang salah satu upaya yang dilakukan ya, yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak itu adalah dengan memberikan anak itu makanan yang bergizi seimbang.
Nah, bergizi seimbang itu, makanan yang bergizi seimbang tidak selalu harus mahal. Seperti yang tema kita hari ini, saya sependapat dan setuju sekali apapun yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Sekretaris PKK, bahwa kita harus memanfaatkan pangan lokal. Jadi apa yang ada di daerah kita, ya itu yang bisa digunakan. Kalau memang sudah ada programnya, bahwa dari dulu diajarkan untuk menggunakan lahan yang ada di rumah untuk memanfaatkan lah gitu ya. Misalnya nanam bayam, nanam terong ya, sayuran gitu, ataupun buah gitu. Nah, gunakan itu yang ada, karena bagi anak-anak itu tidak selalu harus diberikan yang mahal, yang lagi ngetren ataukah yang lagi viral gitu ya. Yang penting makanannya itu bergizi seimbang. Bergizi seimbang di sini adalah makanan tersebut mengandung cukup zat-zat gizi, jadi dalam jumlah dan jenisnya. Kemudian disesuaikan juga dengan usianya. Nah, saya tekankan ini adalah sesuai dengan usia. Jadi berapa usia anak sekarang gitu. Kalau masih dia dalam usia 6 bulan gitu ya, kurang dari 6 bulan, tentunya makanan yang baik adalah ASI eksklusif. Setelah lewat dari 6 bulan, dia boleh diperkenalkan dengan bubur susu. Jadi bubur susu bahannya dari beras kan sudah ada, bikin tepung aja, dibikin tepung, kemudian dibikin bubur susu. Kalau tidak ada susu formula atau susu ini yang tersedia adalah ASI yang banyak, susunya pakai ASI, bisa gitu. Ini hanya untuk perkenalan, karena penting sekali mengenalkan makanan pertama pada anak. Karena kalau dia sudah waktunya untuk disapih, nah dia harus diperkenalkan kepada makanan yang sudah sesuai dengan umurnya. Apabila tidak dilakukan itu, anak itu nanti akan menjadi susah makan. Disinilah peran ibu sekarang gitu. Jadi seorang ibu harus rutin memang memperkenalkan makanan yang cocok untuk anaknya gitu. Jadi kalau nanti umur 7 bulan dia sudah bisa dikasih bubur susu, kemudian dia sudah bisa diperkenalkan makanan yang lengkap tapi masih dilumatkan, misalnya dengan bubur, kemudian ada bayam, pakai bayam, punya tahu atau tempe, silahkan dipakai tahu atau tempe, ada telur gitu misalnya, kemudian itu disaring, diperkenalkan. Karena kalau anak umur 6 bulan, 7 bulan kan tidak banyak makannya. Paling hanya 2 atau 3 sendok. Jadi tidak perlu membuat banyak-banyak, dan itu juga saya rasa tidak terlalu merepotkan. ASI tetap diberikan. Jadi sampai usia 2 tahun boleh ASI diberikan, tapi makanan yang selain ASI itu tetap harus diberikan juga, diperkenalkan. Nah, begitu anak memasuki umur 8 sampai 9 bulan, di samping dia ASI, dia juga diberikan bubur susu, tetap boleh sekali. Kemudian dia diperkenalkan juga dengan bubur yang dilumat, jadi dihaluskan. Apa yang ada tersedia di rumah. Misalnya ada sayur labu siamnya minta ambil sedikit, dicampur dengan beras, dibikin bubur. Kemudian ada ikan, boleh ikannya dipakai. Jadi mungkin bapaknya suka mancing atau apa, silakan pakailah itu. Kemudian apakah terong boleh? Nggak boleh. Yang penting dihaluskan apa yang ada di rumah gitu. Nah, kalau untuk bayi kan tentunya kita tidak memperkenalkan makanan yang pedas-pedas, yang berbumbu banyak, kan tidak. Jadi makanan yang ada di rumah boleh diberikan, kemudian dihaluskan dulu, baru diperkenalkan. Kemudian jangan lupa juga memperkenalkan anak untuk bisa memegang makanan sendiri. Jadi umur 9 bulan sampai 11 bulan, kalau makanan selingannya istilahnya ya, makanan yang selain makanan pokok tadi, mungkin dikasih wortel yang dikukus ataukah labu siam yang dikukus, kasih dia pegang. Nah, supaya dia bisa motoriknya tuh terjaga gitu, bisa berlatih dia, dan rahangnya juga dilatih untuk mengunyah, untuk lidahnya supaya biasa mengunyah. Kemudian itu akan membantu mengeluarkan suara, jadi membantu dia untuk berartikulasi, jadi untuk berbicara. Itu merangsang pertumbuhan gigi, merangsang juga untuk bersuara. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu misalnya harus ini harus kayaknya makanannya tuh kalau yang lagi viral nih ini untuk bayi umur sekian. Nah, kalau yang sekarang tuh kan seperti itu tuh. Jadi kita jangan terkecoh dengan itu. Apa yang ada di tempat kita, yang lokal gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Zaman dulu juga kan kita seperti itu. Jadi mungkin hanya tersedia kangkung, ya dikasih sayur
kangkung bisa, kemudian ada bikin toge sendiri gitu, misalnya dikasih toge juga boleh gitu. Yang penting dihaluskan itu. Nah kemudian jangan lupa setelah umur 1 tahun dia harus diperkenalkan kepada makanan yang biasa dimakan keluarga. Jadi dia harus bisa makan nasi. Memang mungkin nasinya harus agak lembek, tapi yang lebih keras pun sedikit gitu ya, agak-agak seperti nasi untuk orang dewasa itu wajib diperkenalkan supaya dia juga bisa mengkonsumsi nasi. Karena kalau misalnya kita tidak memperkenalkan ataupun kita tidak membiasakan menyediakan makanan itu gitu ya, kemudian tidak menyediakan misalnya tidak pernah diperkenalkan dengan singkong kan boleh, itu juga pangan lokal, singkong boleh di ini kan, tapi jangan di dibuat dalam bentuk yang keras gitu ya, mungkin dibikin kayak pulung-pulung ubi gitu jajannya kan boleh, itu bisa diperkenalkan, kemudian dikukus, kemudian digoreng gitu ya boleh, kemudian ubi ataukah bikin pisang goreng gitu masih boleh gitu. Jadi apa yang ada gitu loh. Misalnya habis upacara adat ada buah-buahan dikenalin aja apa yang tersedia. Nah kemudian sayuran itu juga, sayur dan buah itu wajib diperkenalkan. Selama ini mungkin banyak anak keluhannya itu adalah tidak suka sayur, tidak suka buah. Nah ini salah siapa? Kita harus ingat bahwa bayi sampai umur 3 tahun pola makannya itu tergantung dari orang tua, terutama dari yang mengasuh, ibu atau neneknya atau siapapun gitu ya. Jadi ajarkanlah mereka untuk mengkonsumsi makanan yang memang seharusnya dikonsumsi. Jadi dalam makanan sehari-hari harus ada bahan karbohidrat. Kalau tidak ada nasi ya gunakan misalnya beras dicampur dengan ubi ya boleh. Kalau memang diperkenalkan sekali waktu boleh. Kemudian kenalkan dengan sayuran, kenalkan dengan buah, kenalkan dengan protein nabati dari kacang-kacangan, dari tahu, tempe gitu ya. Bisa dari kacang hijau, bisa dari kacang tolo atau kacang bara ya kalau orang Bali bilang, atau kacang merah yang berenebun gitu ya. Mohon maaf Bu Yanti, izin ini sudah berdering kembali. Sudah ada pendengar yang beratensi ya bersama kita. Selamat siang. Selamat siang Pro 1 Singaraja. Om Putu Wayang, silakan apa yang ingin disampaikan, singkat padat jelas. Dengan Ibu siapa yang tadi saya belum jelas. Bersama kedua narasumber yang cantik dan luar biasa, Ibu Nimade Swastini selaku Sekretaris 1 TPPKK Provinsi Bali, dan juga Ibu Gusti Ayu Dewi Kusumayanti DCNMKes, dosen jurusan Gizi pada Poltekkes Kemenkes Denpasar. Silakan Om Putu Wayang. Namanya banyak sekali, saya panggil Ibu aja ya. Keduanya memang Ibu, Om. Ya. Selamat siang Ibu kedua Ibu narasumber. Selamat siang. Selamat siang. Ini tadi stunting itu terjadi sudah berupa anak ya, sudah berupa anak-anak baru akan terjadi stunting, atau apakah stunting itu terjadi semasa ibunya hamil. Nah sekarang saya nanya, tadi saya dengar makan makanan yang bergizi. Jadi sewaktu hamil ibunya itu makanannya kan harus makanan yang bergizi juga Bu ya. Ini saya merasa bingung mengatakan gimana caranya mengatakannya ya. Soalnya saya lihat ini ada orang hamil, jangankan dia mau beli tempe, tahu, mau beli beras, mau dimakan aja dia sulit sekali rasanya itu, sehingga makanannya agak berantakan lah apa adanya gitu. Nah, terus gimana caranya yang termasuk makanan bergizi itu apa aja Bu? Oke. Ya itu aja dulu Bu ya. Ya, mohon maaf Om Putu Wayang, mungkin bisa memberikan informasi di Desa Tejakula apakah zero stunting? Kalau di Tejakula kayaknya ada, tapi saya gimana caranya ya? Saya ngomongnya juga enggak bisa lancar seperti Ibu Ayu Sundari ini. Saya lihat ada orang anak stunting kayak kecil-kecil gitu ya. Tapi hanya satu saya lihat. Oh, berarti masih ada ya? Ada salah satu itu lah. Tapi siapa ibunya, bapaknya saya tidak tahu gitu. Cuma pernah saya lihat gitu. Baik. Ya, terima kasih Om Putu Wayang. Terima kasih ya.
atas. Ibu, maaf ini saya agak sulalek ini saya ngomongnya tidak lancar ini. Nggih. Baik. Terima kasih Mpu Tuwayang. Nggih. Ya, langsung saja ini diapresiasi. Yang pertama tadi ya dengan siapa? Dengan Om Putu Wayang. Om Putu Wayang. Oh, Om Putu Wayang, namanya kok unik ya? Iya, memang rajanya Mekidung ini, Bu. Oh, gitu. Nggih, silakan. Ya, jadi janganlah merasa tulalit, Om. Saya panggilnya Om jadinya. Mungkin begini, saya bisa menjelaskan dulu sedikit bahwa stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak ya, yang dimulai dari dalam kandungan sampai dia dilahirkan. Jadi itu memang bisa terjadi di saat ibu itu hamil. Makanya ibu hamil itu termasuk dalam golongan rawan. Jadi memang harus diperhatikan benar makanannya gitu. Gizinya tuh harus diperhatikan. Paling tidak dia harus rajin mengontrol kehamilannya ke bidan yang terdekat atau mungkin ke puskesmas ataukah puskesmas membantu. Jadi supaya terjaga bagaimana kondisinya. Kalau misalnya masalah ekonomi barangkali bisa disampaikan kepada kepala desanya atau melalui klien Banjarnya dulu bagaimana kondisinya. Karena kalau sekarang ini karena kita sedang gencar-gencarnya mengatasi stunting, pasti akan dibantu, akan ada bantuan. Itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja karena semua puskesmas juga punya program untuk ibu hamil juga ada. Jadi kalau ada ibu hamil yang kek ataukah ibu hamil yang kurang gizi istilahnya, itu pasti akan ditangani. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting ada laporan ke puskesmas dulu, atau kalau tidak sampai ke puskesmas lewat kader lah, atau mungkin klien Banjar. Laporkan begini kondisinya, karena itu harus menjadi perhatian kita. Siapapun yang melihat ada orang yang kesusahan dalam hal ekonomi, kemudian dia berpotensi untuk mengalami kurang gizi, itu harus diatasi. Jadi semua media sosial atau apapun juga sudah pasti akan gencar mempromosikan itu. Oke, termasuk Om Putu Wayang sudah melihat ada orang hamil, jangankan beli tempe, beli beras saja belum mampu. Itu berarti harus ditangani. Itu pasti nanti desanya atau Banjarnya itu pasti sudah langsung sigap mengatasi itu, karena memang kita harus mencegahnya dengan begitu ada ibu hamil yang mengalami kek, itu harus kondisinya harus dipulihkan gitu ya. Sebenarnya bukan dari ibu hamil aja, dari remaja pun. Remaja juga penting kita atasi supaya dia jangan sampai mengalami anemi. Karena kalau remaja anemi dia berpotensi untuk menurunkan generasi yang stunting gitu lah. Nah, stunting itu bukan hanya sekedar pendeknya saja, tapi banyak hal yang menyertai orang yang stunting. Cirinya tuh ada. Jadi bukan hanya pendek saja badannya, tapi dia juga mengalami terlambat pertumbuhan gigi, kemudian pertumbuhan badannya juga jelas karena kronis dia pasti akan lebih pendek dari usia yang sebayanya. Kemudian dia juga konsentrasinya juga menjadi berkurang. Kemudian dia biasanya juga jarang kontak mata dengan dengan orang sekitarnya. Kemudian dia menjadi lebih sering sakit, berat badannya juga menurun, bahkan tetap ya tidak meningkat, bahkan juga menurun. Nah, itu adalah ciri-ciri. Nah, kita tidak bisa memvonis orang yang kecil, yang pendek, kemudian itu stunting. Tidak bisa begitu. Tapi harus diperiksakan dulu, diukur tinggi badannya, ditimbang berat badannya, kemudian dicek nanti sesuai nggak dengan umurnya, dia masuk dalam grade yang mana gitu ya. Nah, itu nanti ada petugasnya yang bisa mengukur dan menentukan apakah dia stunting atau tidak. Jadi itu pemahamannya dulu seperti itu. Jadi supaya nanti tidak salah, nanti setiap orang pendek dibilang stunting nanti ya enggak juga gitu. Ya, okay. Karena baik. banyak gini. Baik. Tanpa terasa karena keterbatasan waktu ya, Ibu Swastini maupun Ibu Yanti ini mohon maaf ini. Yang pastinya karena memang cukup menarik ya perbincangan kita siang hari ini, di mana pencegahan stunting itu yang pemenuhan gizi memang pada anak-anak adalah hal yang sangat penting ya Ibu ya. Karena mereka juga masih dalam masa perkembangan. Jika gizi anak tidak terpenuhi dengan baik, maka resiko stunting juga semakin tinggi begitu ya Ibu ya. Oke, yang pastinya resiko stunting bisa dikurangi tentunya dengan memenuhi asupan nutrisi harian pada sang buah hati ya. Sebagai closing statement, pesan penting apa Ibu Swastini ya ataupun Ibu Yanti yang ingin disampaikan? Kami sampaikan bahwa di sini mencegah stunting itu amat penting ya. Apalagi melalui pemanfaatan pangan lokal itu bisa kita cegah, yaitu
melalui pola asuh, pola makan dan lingkungan itu sendiri. Mari kita bersama-sama Krama Bali dimanapun berada, yuk kita cegah stunting supaya generasi penerus kita, anak-anak kita, yaitu Krama Bali itu bisa sehat, cerdas dan berkualitas. Baik, silakan Ibu Yanti closing statementnya. Jadi mungkin yang bisa kami berikan bahwa prinsip pemberian makanan untuk mencegah stunting itu berdasarkan pengaturan pola makan ya dengan gizi seimbang, menggunakan pangan lokal. Jadi dengan memperhatikan bahwa makanan untuk bayi dan anak itu harus tepat waktu, tepat jenis, tepat tekstur dan juga tepat jumlahnya. Jadi diharapkan dengan menggunakan pedoman tersebut dan juga menggunakan bahan-bahan yang ada di daerah setempat itu bisa nanti mencegah stunting. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu Nimade Swastini selaku Sekretaris 1 TPPKK Provinsi Bali dan juga Ibu Gusti Ayu Dewi Kusumayanti DCNMK selaku dosen jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar telah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Sesaat lagi yang pastinya tetap jaga kesehatan ya. Semoga selamat sampai kembali di tempat tujuan, tepatnya di Denpasar Ibu ya. Oke, salam bahagia dan salam sehat. Selamat melakukan aktivitas kembali. Yang pastinya pendengar untuk stunting kita tentu saja harus memberikan sebuah edukasi dan sosialisasi yang luar biasa kepada keluarga kita terutama ya, dan jangan sampai lengah yang pastinya mengonsumsi pangan lokal bergizi yang ditanam dan tumbuh di pekarangan keluarga Krama Bali ya, serta kerjasama yang baik kepada semua pihak ya. Kita yakin stunting dapat diturunkan bahkan dienolkan. Jadi mari kita bersama cegah stunting untuk mewujudkan Krama Bali yang sehat, cerdas, produktif, berkualitas. Cegah stunting itu penting pendengar, pangan aman menuju generasi emas. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal Inspirasi. Hatinya PKK merupakan salah satu gerakan yang diintensifkan sejak tahun 2019. Saat itu, TPPKK Provinsi Bali yang dipimpin langsung oleh Nyonya Putri Koster turun ke 57 kecamatan di seluruh Bali. TPPKK Provinsi Bali menjadikan satu desa di setiap kecamatan menjadi contoh gerakan hatinya PKK. Bantuan dari provinsi untuk hatinya PKK Nikot yang dapat untuk pembelian bibit, untuk pemeliharaan dan perawatan hatinya PKK Diki. TPPKK Provinsi Bali sudah gencar melakukan sosialisasi untuk memanfaatkan halaman pekarangan rumah masing-masing dengan tumbuhan pokok sehari-hari. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengharmoniskan pandangan dan tindakan terkait maksud dan tujuan dari gerakan hatinya PKK. TPPKK Kabupaten Kota diharapkan bisa menggerakkan masyarakat untuk menciptakan halaman rumah yang asri, teratur, indah, dan nyaman plus bermanfaat. Mari kita manfaatkan pekarangan rumah kita sendiri untuk pemanfaatan tanaman produktif. Contohnya seperti cabai, terung, tanaman obat, itu sangat bermanfaat untuk kepentingan kita sendiri di rumah. Gerakan hatinya PKK jangan hanya berhenti pada contoh, tapi harus berimbas pada seluruh rumah. TPPKK hendaknya bisa memberikan ide kreatif dan inovatif agar masyarakat bisa menata halaman rumah mereka. Nyonya Putri Koster menyampaikan, walaupun dalam perjalanannya dihadang pandemi, pihaknya merasa bersyukur dan beruntung karena hatinya PKK yang merupakan program turunan PKK pusat hingga daerah belakangan semakin bergairah. Bahkan di masa pandemi, gerakan ini sangat dirasakan manfaatnya dan sangat memungkinkan diaplikasikan di setiap pekarangan rumah. Banyak keluarga yang mengisi waktu di masa pandemi
dengan menanami halaman rumah mereka dengan tanaman yang bermanfaat. Untuk pemanfaatan pekarangan lahan rumah kita sendiri, kita bisa pakai untuk memasak, buat sambal. Nanti untuk keperluan ibu-ibu tidak usah kita beli ke warung-warung lagi, sehingga membantu perekonomian keluarga kita. Yang perlu diingat, hatinya PKK tak semata bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, namun juga akan berdampak pada keasrian lingkungan rumah. Pekarangan rumah yang tertata dengan apik dan asri akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.